Salam saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada. Semoga kita di tengah-tengah kehidupan ini selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kembali lagi di channel Umbuser dan firman Tuhan yang kami bagikan bagi kita di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema kecil yang saya bagikan adalah Tuhan punya berbagai cara menolong kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Atau dengan singkatnya, Tuhan selalu punya cara. Saudara-saudari sekalian, pada umumnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk bermegah dalam dirinya atau untuk membanggakan dirinya karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Mereka merasa berhasil, mereka merasa kuat, mereka merasa pintar, mereka merasa kaya, mereka merasa tampan, mereka merasa cantik, mereka merasa terkenal, dan lain-lain sebagainya. Terlebih-lebih saudara, jika kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan, dan ini keterlaluan, dan saya mau mengingatkan kita sebagai umat percaya untuk kita berhati-hati ketika kita memiliki konsep yang demikian, yaitu tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan pernah menegur jemaat di Laodikia. Karena kita melihat bagaimana jemaat di Laodikia pada saat itu, mereka merasa kaya, mereka merasa tidak kekurangan, mereka merasa hidupnya mewah, pokoknya tidak sedikit kekurangan. Firman Tuhan mengatakan, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nanti saudara sekalian melihat di dalam Wahyu. Tetapi saudara, mari kita belajar dari sikap Rasul Paulus sesuai dengan firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Bahkan diteguhkan di dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebenarnya saudara, Rasul Paulus sesungguhnya memiliki alasan yang kuat untuk bermegah, karena dia adalah pribadi atau orang yang cerdas, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil di mana-mana. Tetapi buktinya ia tidak pernah membanggakan diri. Dia tidak pernah bermegah di dalam semuanya itu. Malah sebaliknya, Rasul Paulus lebih senang dan rela di dalam kelemahan. Mengapa saudara-saudara?
Sebab di saat ia lemah, ia akan selalu didasarkan bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, sangat lemah, ya, sehingga ia sangat memerlukan Tuhan setiap saat dan waktu dalam hidupnya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita tidak mampu dan tidak berdaya, dan kita menyerahkan pada Tuhan, ingat saat itulah Tuhan akan campur tangan dan menyatakan kuasanya, menyatakan keajaibannya, menyatakan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Salah satu contoh yaitu Raja Yosafat, saudara-saudara. Bagaimana pada saat itu suatu ketika Raja Yosafat harus menghadapi pergumulan yang berat karena negerinya mendapat serangan dari Bani Moab, ya, mendapatkan serangan dari, ya, bangsa Amon, ya, dan ditambah lagi, ya, pasukan orang Meunim, saudara-saudara, ya. Dan jelas sekali di dalam Tawarikh di sana, ya, waktu itu posisi Yosafat benar-benar terjepit dan seakan-akan dia tak berdaya. Nah, dalam ketidakberdayaannya itu, apa yang dia lakukan? Apa yang Yosafat lakukan? Dan tentunya kita menemukan jawaban atau rahasia atau kunci yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika, ya, pada saat itu dia benar-benar terjepit, ya, di dalam pergumulan hidupnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya. Lalu ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, ya, berpuasa, supaya mencari Tuhan. Dan jelas, saudara, Tuhan pun melawat mereka. Dan melalui Nabi Yahaziel, mereka diperintahkan untuk tidak takut. Sebab firman Tuhan mengatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17. Mereka justru diperintahkan untuk menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan ketika mereka memuji-muji Tuhan, Tuhan hadir, ya, dan kuasanya dinyatakan dengan dahsyat, ya, bagi mereka. Akhirnya, ya, Yosafat dan rakyatnya mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah masa sulit ini, ya, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kemampuan kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mencari Tuhan. Mari kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita gumulkan. Karena Tuhan selalu punya cara yang ajaib, yang dahsyat untuk menolong kita, termasuk saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.